Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nurasana dengan NIM 125105212628. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video tutorial pembuatan pembuktian konsep rotasi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, saya mengerjakan tugas ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Media Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Ramon Muhandas, SPD, MPD. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, teman-teman, pertama kita ke view, terus kita klik grafik tuh. Nah, di sini muncul grafik tuh. Nah, di sini tuh saya buat untuk saya letakkan tanda start, stop, slider, dan lain-lainnya. Langsung kita fokus ke pembuktiannya. Pertama kita klik polygon. Kita klik polygon. Di sini saya ingin membuat segitiga sama sisi. Jadi saya ambil sembarang aja ya. Kita titik A itu kita letak di 6,5. Terus titik B-nya di 4,2. Titik C-nya di 8,2. Ini dia segitiga sama sisi. Dan jangan lupa klik move. Kita harus selalu ke move. Ini kan terlihat ramai nih teman-teman. Ada label A, B, C. Ini kita bisa hapus dengan klik garisnya. Nah, klik kanan terus show label. Hilang. Klik kanan, show label. Nah, hilang kan? Nah, kemudian saya akan membuat titik pusatnya. Titik pusatnya tuh di gini, kita klik poin ya teman-teman. Poin, lalu kita saya mau ambil titik pusat di titik 0,0. Nah, kemudian klik move, lalu kita ke slider. Nih, slider. Nah, di sini saya letak slidernya. Nah, di sini kita klik angle. Saya pakai alpha, terus minimal 0 derajat, maksimal 360 derajat. Oke. Nah, di slider ini kita bisa ganti warna. Pertama, klik object properties, terus kemudian color, saya mau pilih warna merah. Nah, sudah terganti warna merah. Kemudian saya akan klik rotate root point. Nah, kemudian ini membuat bayangan hasil rotasi dari segitiga ABC. Jadi kita klik bangunnya, habis itu kita klik titik pusat. Nah, ini karena tadi alpha ya, di sini pakai alpha, jadi di sini kita juga kita pakai alpha juga. Untuk angle-nya kita pakai alpha juga ya teman-teman. Nah, klik move. Nah, inilah dia bayangan dari hasil rotasi segitiga ABC. Ini dia A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian saya akan menghubungkannya. Kita klik segmen, terus klik titik D ke titik A aksen, D ke B aksen, D ke C aksen, D ke A, terus kemudian D ke G, D ke titik C. Nah, ini sudah kan? Karena ini ramai ya, ada label F, G, H, I, J, K, kita bisa hapus. Jangan lupa klik move, harus selalu klik move ya. Karena kalau kita tidak klik move, maka garisnya akan muncul, garis satu titiknya itu akan tetap muncul. Kalau kita klik, dia akan muncul seperti itu. Nah, kemudian kita hapus nih, klik garisnya terus show label, klik garisnya terus show label, sudah bersih. Nah, saya akan menghubungkan
titik B ke B aksen, A ke A aksen, C ke C aksen dengan menggunakan circular arch. Ini dia, saya akan membuat, dari kita klik dulu titik D, kita klik, baru kita klik titik B ke B aksen, kita buat garis lengkungnya, titik D, titik A ke A aksen, titik D, titik C ke C aksen. Sudah ada garis lengkungnya. Baru kita buang label-labelnya seperti tadi. Kita bisa buang labelnya. Nah, saya akan mengubah garis lengkung ini menjadi garis lengkung titik-titik. Saya ingin mengubahnya menjadi titik-titik. Jadi kita ke objek properties, ke style, saya mengubah ke titik-titik ya. Ini garis titik-titik, garis lengkung titik-titik. Dan saya juga mau menambahkan warna. Saya ganti warnanya jadi warna biru. Ini juga jadi warna biru. Saya ganti warna dulu deh. Biru, terus klik style, terus ini. Itu juga dengan garis lengkung dari titik B ke titik B aksen, kita ubah warna, style. Nih. Nah, ini tuh untuk ukurannya ya teman-teman. Kita mengatur tebalnya, tebal titik tersebut, tebal titik garis, atau intinya di line style itu kita bisa mengukur ketebalannya dari sini. Tapi saya tetap memakai 5 ya. Nah, kemudian di sini garis hubung ini itu namanya jarak ya teman-teman, jarak dari titik D ke titik A aksen ke D, B aksen ke D, gitu jaraknya. Ini kita buat, saya mau buat garis putus-putus. Di properties line, saya pakai garis putus-putus, dan ini saya ubah ukurannya. Jadi, saya ubah ketebalannya. Saya tetap pakai warna hitam. Ini juga sama ya. Putus semuanya yang garis penghubungnya saya ubah. Nah, sudah berubah kan teman-teman? Jadi saya mau buat ini garis hubungnya, ini jaraknya kan, ini jaraknya nih, jarak antara titik aksen ke D, B aksen ke D, jaraknya sama ya, A aksen ke D, A ke D, B ke D, B aksen ke D, itu jaraknya sama ya teman-teman. Kalau titik lengkung ini, nah titik lengkung ini
dari B ke B aksen itu A ke aksen, C ke C aksen itu merupakan lintasan rotasinya. Nanti ini belum selesai. Nah, saya mau buat sudutnya dari, kita klik ini, dan klik titik A, titik D ke titik aksen. Nah, inilah dia sudutnya. Klik ini dulu. Ini sudutnya, besar sudutnya, sama dengan ini 45 derajat. Tapi ini saya mau ubah dulu karena kita pakai standar alpha. Saya mau ubah dulu jadi alpha. Oke, ini dia. Lalu kemudian saya mau buat tanda start dan stop. Saya buat di sini deh. Start. Terus sini start. Animation. Itu, oh ya, karena ini ada alpanya, tapi jangan lupa saya ambil dari sini alpanya. Saat alpha 1,7 lalu kurang 3. Oke, lalu kita pakai lagi sistemnya stop. Terus kemudian start. Ini apa lagi ya? Oke. Kita atur ya posisinya. Kita buat sini. Ini juga. Nah, dia jalannya, teman-teman. Nih. Lingkar. Kalau kita klik simbol start, dia akan berputar. Jadi rotasinya itu berputar. Sesuai dengan pengertiannya, rotasi itu kan adalah transformasi yang memutar suatu bangun terhadap titik pusatnya dengan sudut tertentu. Nih, titik pusatnya itu D. Tuh. Jadi di sini dia. Ini besarnya itu, besar sudutnya itu sesuai ya dengan ini slidernya. Ini kita klik tombol stop. Kemudian saya mau mengubah warna nih teman-teman. Ini warnanya mau saya ubah karena segitiga ABC itu kan bangun awal ya, sebelum dirotasikan bangun awalnya. Hasil dari rotasinya dia ini. Jadi ini saya mau dari sini juga bisa deh. Nah, dari sini juga bisa ya teman-teman. Di sini kita klik terus ini muncul, itu juga bisa. Jadi dia berbeda ya, ini dia bangun awalnya, ini hasil dari rotasinya. Jadi saya bedakan. Terus kemudian kita klik dulu deh startnya.
Kemudian saya mau mengubah warna di sini, warna background. Saya pakai warna ini warna putih, saya ubah dulu. Terus ini sudutnya bisa saya mau ubah juga, hanya jadi ini. Teman-teman, saya klik lagi start ya, jadi dia lebih jelas. Nah teman-teman, jadi slider alpha ini itu menunjukkan besar rotasi, besar sudut rotasi ketika nilai alfanya ini tuh, saya stopkan dulu. Ketika nilai alfanya ini saya stop 76 derajat, maka di sini besar, maka di sini sudutnya itu besar, sudutnya juga 76 derajat gitu. Ini ibaratnya kayak pembuktian ini benar kok, besar sudutnya 76 derajat. Nah gitu. Jadi di sini ini tuh sesuai dengan yang ini. Sebenarnya kita bisa juga sih manual seperti ini, slidernya kita geser manual, tapi kalau pakai start ini kita lebih otomatis. Jadi ini selalu sama ya. Itu menunjukkan bahwa bangun itu diputar sebesar 45 derajat terhadap titik pusatnya. Tuh. Maka jaraknya antara titik D, maka jaraknya ini antara ini dengan A, titik A ke titik D, titik A aksen ke titik D ini sama, titik B ke titik D, titik pusatnya nih, titik B aksen ke titik D ini sama. Itu juga dengan titik C dan titik C aksen, itu sama jaraknya. Jadi titik ini tidak berubah, tetap. Jarak juga tetap, hanya titik koordinat, terus titik A, B, C, dan titik A aksen, B aksen, C aksen itu berubah posisinya, dia bergerak melingkar gitu. Dan perputaran rotasi ini tuh berlawanan dengan arah jarum jam. Jarum jam itu kan arahnya gini kan, rotasi tuh gini dia. Jadi kalau semisalnya rotasinya kita stopkan, kita bisa geser nih, geser bisa dari sini ya teman-teman. Geser. Nah, kita stopkan di sini, kita stopkan di sudut 360 derajat nih. Di sini yang tidak ada, tapi di sini kita bisa tahu inilah gunanya slider. Jadi sama ya antara ini dan ini tuh, karena sama-sama menunjukkan besar sudut rotasinya gitu. Di sini memang tidak ada, cuman kita bisa melihatnya dari slider ini gitu. Nah selanjutnya saya akan membuat cara penggunaannya. Sudut ini saya ubah lagi deh teman-teman. Jadi kita bisa, terserah kita ya mau mengubah warnanya, terserah kita, sekreatif kita. Kayaknya yang hijau lebih cocok. Jadi sudutnya berbeda warnanya.
Kemudian saya akan membuat cara penggunaannya. Kita dari klik nih teks, saya klik di sini. Saya buat judulnya dulu deh. Judulnya itu saya buat transportasi dengan GeoGebra. Ini di sini. Nah, kita bisa ubah warna. Saya mau warna pink. Salah, sorry. Nah, kita klik sekali. Ini saya mengubah warna pink, terus tulisannya tetap di atas saya bold. Terus ini saya ke medium, saya geser nih. Sudah. Kemudian saya buat judul. Saya buat dulu pengertian rotasi. Oke, saya buat di sini. Di sini. Suatu bangun terhadap satu tertentu. Terus saya menjelaskan pada gambar, ada gambar ini pusat rotasi ini dengan sudah kita oke kan. Ini dia. Oh, ini saya nggak buat sorry, saya nggak pakai backgroundnya, nggak saya kasih warna, begini aja. Gini aja deh. Oke, sudah. Terus saya membuat ini deh. Saya mau buat nih. Mana nih? Oh, ini dia. Sudut di aksen dengan pakai alpha. Kita pakai alpha juga ya. Ini ya. Oke, ini saya bawa deh. Saya miringkan, terus saya besarkan medium. Saya miringkan aja deh. Saya kecilkan maksudnya. Smart. Terus saya membuat juga kayak catatan kecilnya aja. Titik ke titik bisa tetap. Terus saya membuat salah di sini. Kemudian
D sama dengan makan aja absen D. Atau saya buat ini DA sama dengan teman-teman. Saya dari tadi begini saya pencet terus. Nah, udah kita buat langkah-langkah penggunaannya. Kita klik teks dan kita buat terus kita kemudian kedua klik start terus itu saya untuk menjalankan teman-teman ini kita tinggal dari database terus sama untuk tasi yang berputar terus kelima nanti perubahan titik A B C lain nanti titik A B C ini sudah deh ini amati perhatikan titik ABC yang berputar dan titik ABC yang menjadi titik ABC titik ABC menjadi aksen sama tapi ini tuh dia amati perubahan titik bisa menjadi aksen terus dalam itu ada detik D kan perhatikan perhatikan jarak dan titik pusat D ke titik awal serta bayangannya. Semua klik tombol atau klik tanda. Oke, kemudian kita atur posisinya. Ini kita klik dulu sekali. Kita turunkan stopnya. Saya sini kita atur sini. Ini untuk kedua terus ini satu lagi terapikan dan ini terapikan. Nah, jadi arah
perputaran rotasi ini dia berlawanan dengan jarum jam ya teman-teman. Kalau jarum jam ini kan arahnya kanan, dia arahnya ke kiri, jadi berlawanan dengan jarum jam. Terus konsep dari rotasi ini, unsur-unsur rotasi. Nah, unsur-unsur rotasi ini ada titik pusat, ada juga sudut rotasi, sudutnya ini. Terus ada besar putarannya, terus ada arah rotasi, terus ada titik A, B, C, dan ini titik bayangannya, aksen, aksen, aksen. Itulah unsur-unsur yang ada di rotasi. Kemudian kalau kita lihat dari sini di GeoGebra ini, bahwasanya yang bergerak hanya bayangannya, tetapi secara konsep rotasi sebenarnya bergerak ini yang berputar itu adalah titik awalnya, bangun awalnya A, B, C inilah yang berputar. Jadi yang berputar sebenarnya ini bangun awalnya A, B, dan C yang berputar terhadap pusatnya. Jadi bangun A, B, C ini lah yang berputar terhadap pusatnya. Pusatnya itu di D. Jadi D ini tidak bergerak, dia tetap. Begitu juga dengan jarak. Jaraknya jarak antara ini, jarak dari D ke aksen, D ke C, titik C sama, D ke A aksen, D ke A sama. Jadi jaraknya itu sama, jarak itu tidak berubah. Hanya yang berubah itu apa? Titik koordinatnya, terus titik A, B, C, dan A aksen, B aksen, C aksen itu yang berubah. Terus perputarannya, pergerakannya itu berubah. Perputaran dari bangun awalnya A, B, C, dan B itu berubah. Ini tidak berubah, hanya titik pusat dan jaraknya tidak berubah. Kemudian kalau di sini besar sudutnya itu alpha 124, ini saya geser, maka di slider juga 124. Jadi slider ini itu nilai dari slider ini itu merupakan besar sudut rotasi, sama ya, besar sudut rotasi. Jadi slider alpha ini dia menunjukkan bahwa besar sudut rotasi, besar sudut rotasinya itu ketika nilai A-nya, kita stop, nilai A-nya 116 derajat, maka bangunnya diputar itu sebesar 116 derajat. Nih, sama ya. Jadi kalau misalnya kita mau atur nih di sudut 360 derajat, sini tidak ada kan, nggak nampak. Maka kita lihat di slider ini kan hasil dari nilai dari alpha sama dengan nilai dari besar sudut rotasi di titik pusat ini, sama nilainya. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena alpha ini itu menunjukkan besar rotasinya, sama dengan ini yang di sini, besar sudut ini, sama-sama menunjukkan besar sudut rotasi. Hanya ini itu seperti pembuktiannya. Ini itu sudah ditunjukkan oleh slidernya, slider alpha 300, ini alpha 270 derajat, dan dibuktikan oleh ini perputaran ini, rotasinya. Oh benar, ternyata sudutnya ini sama dengan yang ini. Inilah ini seperti pembuktiannya, gitu teman-teman.
Oke, saya stop di sini. Oke teman-teman, sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tingkah laku tindakan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.